Shalom, perkenalkan nama saya Rohani Kuba. Saya mahasiswi dari Jakarta Untung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya grup B semester 3. Baiklah, tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UAS saya dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan anak dalam keluarga Kristen. Baiklah, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 11 ayat 11. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak perlu dilakukan secara berulang-ulang, tidak bosan-bosannya, karena ini akan memudahkan anak-anak untuk mengerti apa yang kita ajarkan. Di dalam mendidik anak seharusnya bukan hanya banyak bicara, tetapi sebagai orang tua lebih banyak meneladani atau memberikan teladan kepada anak kita tersebut. Jadi seandainya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita, orang tua harus melakukan terlebih dahulu. Orang tua harus mempraktekkan supaya anak bisa melakukan sesuai yang kita lakukan. Memberikan contoh kepada anak akan lebih memudahkan dalam mengajarkan kepada anak kita. Anak sejak kecil sudah bisa mengerti atau tanggap terhadap teladan yang diberikan orang tua. Belajar dua bapak kami juga bisa. Namun ketika anak sudah mulai lebih besar atau dewasa, mengajarkan tentang kesaksian hidup yang dipimpin Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan juga mengajarkan tentang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak dapat dilakukan dalam ibadah keluarga, yaitu dengan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Tuhan tidak hanya diajarkan di dalam rumah, melainkan di luar rumah juga boleh. Misalnya pada saat dalam perjalanan, orang tua membicarakan atau memperlihat kepada anak-anak betapa indahnya ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Orang tua dapat mengajarkan atau menceritakan firman Tuhan, menghubungkan firman Tuhan ke dalam kehidupan nyata atau ke dalam keseharian anak-anak yang dilalui. Dalam pendidikan anak pun tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, baik ayah ataupun ibu. Meskipun firman Tuhan mengatakan ayah yang mendidik anak, karena memang ayahlah yang menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung jawab. Tetapi pelaksanaan adalah dua-duanya atau kedua orang tua sekaligus. Orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan, baik itu ibu ataupun ayah. Mereka saling bekerja sama dalam mendidik anak supaya anak hidup di jalan yang benar dan hidup sesuai dengan anak, karena memang ayahlah yang menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung jawab. Tetapi pelaksanaan adalah dua-duanya atau kedua orang tua sekaligus. Orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan, baik itu ibu ataupun ayah. Mereka saling bekerja sama dalam mendidik anak supaya anak hidup di jalan yang benar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pola pendidikan bagi anak balita, yaitu usia di bawah 5 tahun, yang dapat kita lakukan adalah sebagai orang tua adalah menanamkan nilai iman Kristen melalui kasih, dan tentunya orang tua telah yang harus memberikan teladan terlebih dahulu. Bagaimana menyatakan kasih? Mereka tidak akan mengerti tentang kasih kalau tanpa ada teladan dari orang tua tersebut. Orang tua menyatakan kasih untuk anak usia remaja memang lebih sulit, namun tidak dapat melakukan lebih banyak pendekatan pribadi dengan bicara mengenai masalah yang ada di luar dengan anak, supaya anak lebih mengerti tentang perjalanan hidup yang sekarang ini, dan anak bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan dan tidak melanggar aturan-aturan atau perintah Tuhan yang telah dijanjikan kepada
umat manusia. Demikianlah penjelasan dari saya. Shalom.